Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di em, latihan ya on MIPA. Kita masih membahas terkait soal-soal ya yang berhubungan dengan mekanika klasik. Dan langsung saja kita mulai. Kita bahas soal nomor 6 ini ya. Sebuah papan bermasa 10 kilogram ya. Ditarik menggunakan tali oleh seorang anak pada suatu bidang yang licin ya. Karena bidang licin maka koefisien geseknya adalah 0 ya, atau tidak ada gesekan ya. Dianggap tidak ada gesekan. Anak tersebut menarik papan dengan gaya T ya. Ini adalah T-nya sama dengan 20 Newton. Berapakah percepatan ya? Percepatan papan bila gaya tersebut membentuk alfanya adalah 37 derajat terhadap bidang datar dan papan bergerak ya sepanjang arah horizontal. Berarti ketika ditarik benda itu bergerak ke arah horizontal ya, tidak ke atas ya. Walaupun kalau kita uraikan gayanya nanti pasti dia akan ada gaya tegangan sumbu X dan gaya tegangan sumbu Y ya. Oke, kita akan mencari percepatan ya. Nah, percepatan itu kan kalau dalam hukum Newton 2 ya, itu A sama dengan ya gaya dibagi dengan massa ya. Nah, sedangkan ini F-nya ya, F-nya ini adalah proyeksi ya, proyeksi tegangan T terhadap sumbu sumbu apa namanya sumbu datar ya atau sumbu horizontal, sehingga kita perlu ada cos alfa ya, karena sudut yang diketahui adalah sudut yang diapit ya antara gaya dan bidang datarnya gitu ya. Nah, ini T-nya adalah 20 Newton ya. 20 Newton, kemudian ini adalah cos 37 derajat ya. Nah, cos 37 itu cos 37 itu adalah 0,8 ya. Nah, sehingga ini adalah 16 Newton. Nah, jadi kalau misalnya kita gambarkan ya. Oke, saya gambarkan di sini aja ya. Jadi kan kalau diproyeksikan ya, di sini ada yang ke arah sumbu X ya, dan juga ada yang ke arah sumbu Y ya, atau T, Y. Nah, dan F ini ya, F yang kita cari ini adalah TX ya. Kenapa kita mencari TX ya? Karena di sini ada keterangan ya, papan bergerak ya sepanjang arah horizontal ya, sehingga dia memang bergeraknya ada di sumbu X ya. Sumbu X ini adalah representasi dari sumbu horizontal ya, atau arah horizontal. Oke, kita menemukan 16, kita masukkan ke ini tadi ya, berarti percepatan ya sama dengan F-nya adalah 16 ya dibagi dengan massa ya, dan massa di sini adalah 10 kilogram. Ya, sehingga jawabannya 1,6. Jangan lupa persatuan meter per second kuadrat. Nah, ini adalah jawaban ya untuk soal nomor 6. Oke, kita lanjut ke soal nomor selanjutnya ya. Ini berarti nomor 7 ya. Nah, 4 buah muatan tersusun seperti tampak pada gambar di samping. Nah, ini adalah gambarnya. Tentukan X ya, tentukan X ya, supaya sistem dalam keadaan setimbang ya, dan nyatakan dalam variabel yang lainnya dengan mengasumsikan gaya kontak pada sumbu putarnya adalah 0 ya. Jadi pada sumbu ini
kan ada gaya kontak ya, maksudnya gaya kontak antara papan dengan tiangnya ini ya. Tapi ini dianggap nol ya, sehingga dia bisa bergerak dengan bebas ya. Nah, di sini kita menggunakan konsep gaya kolom ya di listrik statis ya. Nah, di gaya kolom itu ada F ya sama dengan K ya, Q1 dikalikan dengan Q2 dikalikan dengan R kuadrat ya. R kuadrat adalah jarak ya antara Q1 atau muatan satu dengan muatan yang kedua gitu ya. Nah, ini kalau kita lihat lebih lanjut ya, ini kan dia positif ya. Oke, saya agak zoom. Nah, kalau kita lihat lebih mendalam lagi ya, ini yang di sebelah kiri ini kan muatannya plus ya. Ini plus Q kecil, ini plus Q besar. Ya, tapi intinya adalah mereka sama-sama bermuatan positif ya, sehingga mereka akan saling tolak menolak gitu ya. Nah, tolak menolaknya menyebabkan karena yang plus Q besar ini adalah di bawah dan dia terikat gitu ya, sehingga nanti yang akan tertolak itu adalah yang di atas ini ya. Jadi dia hanya diem, yang di sebelah yang di bawah itu hanya diam, sedangkan di atas dia akan tertolak ke atas. Nah, ini akan saya gambar ini sebagai F1 ya. Ya, F1. Nah, kemudian yang sebelah kanan juga sama ya. Ini juga akan tertolak ya, saya akan gambar sebagai F2. Nah, dan sumbu ini ya, saya anggap sumbu O ya. Jadi sumbu O itu adalah pusat rotasi ya. Oke. Nah, nanti juga di sini kita akan menggunakan konsep momen ya. Jadi kenapa kita menggunakan konsep momen? Karena F1 ini kan, karena kan ini ya ada porosnya ya, yang menyebabkan gerakan itu akan menjadi apa ya, torsi ya. Jadi kalau momen itu adalah ya ini jadi torsi ya. Kenapa torsi ya? Karena rumus torsi dan rumus momen itu kan sama ya. Ya sama-sama gaya dikalikan dengan lengan ya, lengan apa namanya, lengan gaya ya. Ini juga sama ya, lengan gaya. Nah, cuma kalau torsi itu dia menimbulkan putaran ya, menimbulkan putaran atau rotasi. Nah, sedangkan kalau momen dia tidak menimbulkan rotasi ya. Oke, nah di sini ya, oke ini saya pindah. Nah, sebelah sini F1 ke atas ya, sebelah kanan F2-nya ke atas. Nah, sekarang di sini ada W ya. W ini adalah beban ya. Dan tentu beban itu arahnya ke bawah ya, sehingga untuk yang sebelah sini ya arahnya adalah ke bawah, saya akan tulis W gitu ya, weight ya. Nah, oke, nah sekarang karena kita nanti akan berbicara soal torsi ya, berarti kita tidak hanya mencari F, tapi juga harus mengetahui R masing-masing. Nah, untuk T1 ya, untuk T1 ya, T1 ini adalah torsi 1 ya. Torsi 1. Nah, torsi 1 ini kan berarti rumusnya adalah, saya pindah aja deh.
Nah, kalau kita berbicara soal T1, torsi 1, berarti kan rumus torsi 1 adalah ini ya, tapi ada satunya, F1 dikalikan dengan R1 ya. Nah, F1-nya mana? Nah, F1-nya ini ya. Nanti kita akan cari dengan ini, tapi itu nanti ya. Nah, kemudian R1-nya yang mana? Nah, R1-nya adalah jarak antara dari sini ya sampai sini ya. Karena kan dia bergerak dengan lengan gaya ya. Lengan gaya itu kan dia ada di eh, di pusatnya gitu ya. Nah, ini kan dia di tengah-tengah ya. Jadi L ini ya, L ini adalah panjang total ya dari titik kiri ke titik kanan ya, di mana masing-masing lengan ini adalah eh, sama ya. Artinya panjang sebelah kiri, lengan sebelah kiri itu sama dengan panjang lengan sebelah kanan ya. Sehingga kalau saya gambarkan ya, misalnya di sini, nah ini adalah L2. L dibagi 2 ya, L per 2. Nah, sama juga dengan yang ini ya. Ini adalah L per 2 gitu ya. Sehingga R1-nya ya, R1-nya adalah dari sini ke sini ya, adalah L per 2 ya. Berarti F1 ya dikalikan dengan L per 2. Oke, nah karena kita ini berbicara soal torsi ya. Nah, torsi itu kan dia kecepatan vektor ya. Nah, yang mana kalau kita belajar terkait kecepatan vektor ya, atau besaran vektor itu sudah pasti ada arahnya ya. Kalau skalar itu kan dia hanya nilainya saja. Sedangkan kalau untuk yang vektor itu dia vektor, ada besar dan ada arahnya ya. Nah, kalau kita imajinasikan gitu ya, ketika F1 itu tertolak ya karena adanya muatan Q plus Q besar di sini, berarti kan dia F1 akan T1 ya, arah T1 ya. Itu kan dia ke sini ya, muter gitu ya. Nah, itu searah jarum jam ya, sehingga T1 ini adalah positif ya. Jadi T1 ini adalah positif. Nah, nanti nilai daripada F1 ini adalah nilai daripada F1 dikalikan L per 2 itu adalah positif ya. Oke, nah sekarang kita lanjut ke yang T2 ya. T2 adalah torsi 2 ya. T2 sama dengan F2 dikalikan dengan R2 gitu ya. Nah, F2-nya mana? Ya, F2-nya adalah ini gitu ya. Nah, ini R2-nya mana? R2-nya adalah ini ya. Sama-sama L dibagi dengan 2 ya, atau L per 2. Nah, kita akan tulis F2 dikalikan dengan L per 2. Nah, sekarang terkait dengan tanda. Tandanya apa ini? Ya. Kalau kita imajinasikan ya, arah dari T2 ini kan dia akan menyebabkan lengan atau jungkat-jungkit ini dia akan berputar gini ya. Nah, kalau ini kan clockwise, ini counter clockwise atau berlawanan dengan arah jarum jam gitu ya, sehingga nilainya adalah negatif ya. Nah, ada gaya ini sudah, gaya ini sudah. Nah, sekarang kita memecahkan gaya yang di W ini gitu ya. Saya akan tuliskan sebagai torsi W ya, atau torsi yang disebabkan karena adanya berat gitu ya. Torsi berat gitu ya. TW sama dengan W dibagi dengan RW ya, atau lengan gaya akibat berat ya. Nah, ini W-nya tetap W gitu ya. Nah, RW-nya di mana gitu ya. Nah, RW-nya kan adalah di sebelah sini gitu ya. Nah, oke.
untuk mengetahui ini ya, untuk mengetahui ini itu kan berarti kita harus mengetahui jarak antara ini ya. Nah, jarak antara ini itu berapa gitu ya. Nah, kalau kita lihat gitu ya, eh, jarak antara ini itu adalah, ya, ini agak matematika sedikit ini ya. Jadi L ya dikurangi dengan X itu akan mendapatkan ini ya, ya kan? Oke, ini kita anggap sebagai, oke, ini saya takut sulit menjelaskan ini ya. Oke. Nah, kita anggap ini W, bentar. Oke, ini RW, ya, ini adalah RZ gitu ya. Misalnya RZ gitu ya. Nah, L ya, L gini ya, L panjang ini dikurangi dengan X ya, dikurangin X. Nah, L dikurangi X itu sama dengan RZ ya. Oke ya, L dikurangi dengan X itu sama dengan RZ ya. Padahal kita mau mencari RW ya, berarti RW ya itu sama dengan L per 2 ya dikurangi RZ gitu ya. L per 2 dikurangi RZ ya. Nah, padahal RZ itu adalah L min X ya. Berarti kan L per 2 ya, dikurangi dalam kurung L min X ya. Nah, berarti kan ini kalau kita rapikan tandanya min X plus X gitu ya. Benar ya? Oke, berarti ini 2, berarti ini L, ini min 2L plus 2X ya, karena kita samakan penyebutnya. Ya, berarti L min 2L sama dengan L ya, plus 2X per 2 ya. Jawabannya adalah untuk yang RW-nya ini adalah, ya, maaf ya tadi kalau ketutupan, mohon maaf. Berarti ini L per 2. Oke, saya pelan-pelan aja ya. Oh ya, L per 2 ditambah 2X per 2 ya, sehingga RW ya itu adalah L per 2 ditambah dengan X ya. Nah, nanti kita lihat ya mana yang lebih mudah, kita menggunakan yang di atas ya atau yang di bawah, karena ini adalah sama-sama nilai RW ya. Oke, nah kita anggap yang RW-nya itu adalah ini ya, L per 2 ditambah dengan X. Nah, sumbunya tandanya apa ya? Karena ini W, dia akan memutar tuas ini searah jarum jam ya. Berarti TW ini akan memutar, karena dia akan menarik ke bawah, berarti kan nanti lengan gayanya yang ini ke bawah, yang ini ke atas gitu ya, sehingga torsi daripada beban W ini menyebabkan dia berputar, nah, searah jarum jam yang menyebabkan dia bertanda positif ya. Oke, nah ini apa namanya untuk masing-masing torsinya. Nah, padahal di sini ada kata-kata keadaan setimbang. Nah, keadaan setimbang itu bisa dicapai gitu ya, ketika sigma torsi ya, keadaan setimbang gitu ya, keadaan
setimbang itu bisa dicapai ketika sigma torsinya ya sama dengan 0 ya. Sigma torsinya sama dengan 0. Artinya apa? Sigma torsi itu kan penjumlahan torsi dalam suatu sistem gitu ya. Nah, padahal di sini kita ada 3 torsi ya, T1, T2, dan TW gitu ya. Nah, berarti sigma T sama dengan T1 ya, ditambah T2 ditambah ditambah TW ya. Oke. Nah, T1 mana T1? Ini ya T1 ya. T1 adalah F1 dikalikan dengan L per 2 ya. Positif ya. T2 negatif, berarti negatif ya. F2 dikali L per 2 ya. F2 dikali L per 2 gitu ya. Kemudian torsi berat positif ya. Positif ya. Ini adalah W ya, dikali dengan L per 2 ya, ditambah dengan X gitu ya. Sama dengan berapa? Sama dengan 0 gitu ya. Oke, nah kita diminta untuk nyatakan tentukan X ya. Kita akan diminta untuk menentukan X ya. Nah, ini kita masih belum selesai karena kita harus mencari nilai F1 dan F2 gitu ya. Nah, menggunakan apa? Menggunakan gaya kolom ini gitu ya. Nah, oke. Ini disimpan dulu ya. Yang ini disimpan dulu ya. Kita simpan dulu ini karena ini penting. Kemudian ini sekarang kita akan mencari F1 ya. Berarti nah, F1 itu yang mana? Ya, F1 itu kan ini ya. Nah, rumusnya adalah Q1 kali Q2 per R2, R kuadrat ya. K ini adalah tetapan gitu ya. Nah, Q1 kali Q2 ya. Nah, di sini Q1-nya adalah Q kecil ya. Jadi Q1-nya adalah yang Q kecil gitu ya. Sementara Q2-nya adalah yang bagian bawah ya. Berarti Q1-nya adalah Q kecil ya. Q kecil, kemudian Q2-nya adalah Q besar gitu ya, dibagi dengan jarak gitu ya. Jaraknya adalah H ya. Jarak antara kedua muatan ini adalah H ya. Jadi R-nya itu adalah H ya. Jadi H kuadrat gitu ya. Oke, ini H kuadrat ya. Ini untuk F1 gitu ya. Nah, ini untuk kemudian yang F2 K. Nah, F2 ini Q1-nya adalah 2Q ya. Q2-nya adalah Q ya, Q besar. Berarti ini adalah 2Q. Ini Q besar dibagi dengan H kuadrat ya. Ini juga H kuadrat ya, karena setimbang ya. Oke, H kuadrat. Oke. Ya. Nah, nanti F1 dan F2 itu dimasukkan ke sini gitu ya. Oke, berarti kita lanjutkan dengan kita memasukkan nilai ya. Nilai F1 ini, F2-nya adalah ini gitu ya. Oke. Sama dengan 0. F1 kali L per 2 ya. F1-nya adalah ini ya. Berarti K Q kecil Q besar dibagi dengan H kuadrat ya. F1 dikalikan dengan L ya, dibagi 2 ya. Nah, kemudian minus F2 berarti ini K 2Q ya. 2Q kecil kali Q besar dibagi dengan H kuadrat. Ini baru F-nya ya.
Ini baru F-nya dikalikan dengan L per 2. Ini F2 itu baru ini ya, F2. Ini L per 2. L per 2 gitu ya. Plus W ini L per 2 ditambah dengan X ya. Oke. Nah, ini kalau kita lihat ya, kalau kita kalikan semua gitu ya, ini kan akan menjadi K, Q kecil, Q besar, L dibagi dengan 2H kuadrat. Kemudian ini 2 gitu ya, 2-nya saya masukkan ke depan atau saya keluarkan juga bisa ini ya. 2, kemudian K, Q kecil, Q dibagi dengan oh ya ini ada L-nya ya, kalikan dengan L, 2H kuadrat ya, 2H kuadrat ditambah dengan W L per 2 plus X ya. Nah ini kan 2 gitu ya, ini 2, ini juga ini sama ya, ini kan variabel yang sama ya, dengan ini kan sama ya. Jadi ini dengan ini itu kan sama, berarti kan 2 ini dikurangi 1 ini ya, sehingga jawabannya adalah kaki Q besar L per 2H kuadrat gitu ya, ditambah dengan ini kita langsung kalikan saja ya, WL per 2 ya, ditambah WX per ya, ditambah dengan WX ya. Ini berarti kan WX ya, WX gitu. Nah, ya sudah, karena kita diminta untuk mencari X ya, dan jawabannya adalah dalam persamaan ya, berarti tinggal ini X-nya diterusin ya, berarti ya, ini kan WX ya, WX, berarti kan ini pindah ke sini semua ya, berarti ini minus kaki QL per 2H kuadrat ya, minus WL per 2 gitu ya, maka X ya sama dengan, berarti W nya pindah ke sana semua, menjadi min kaki QL per 2H kuadrat dikalikan dengan berat gitu ya, min L per 2 gitu ya. Ya, ini ya jawabannya seperti ini ya. Jadi kita diminta untuk mencari X ya, mencari X, dan memang jawabannya tidak ada angka ya, karena memang tidak ada angkanya di sini. Ya, dan nyatakan ya, tentukan X ya, supaya sistem dan nyatakan dalam variabel yang lainnya ya, dengan mengasumsikan gaya kontak. Nah, jadi memang jawabannya adalah dalam bentuk persamaan ya. Jadi seperti ini gitu ya. Oke, mungkin itu dulu ya untuk video kali ini. Nanti kita akan lanjutkan di pembahasan soal selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya.